Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tetap masih semangat. Tetap dong. Masya Allah, tabarakallah. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang tafsir dengan tema bersyukur kepada Allah dengan judul tafsir Quran Surah Al-Baqarah, yaitu ayat 172, menceritakan tentang makan makanan halal dan bersyukur kepada Allah. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus apa terlebih dahulu? Santa, kita harus berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu wa rasula. Rabbi dzikni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai, Bunda mau tanya ke antum semua, siapa yang sudah bersyukur pagi ini? Tentunya semuanya udah pada bersyukur ya, Masya Allah. Nah, kenapa kita harus bersyukur ya? Karena misalkan ketika kita tidur, Allah mencabut nyawa kita, tentunya pagi ini kita nggak akan bisa belajar. Tetapi karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, berarti kita harus apa? Harus bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kesehatan. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang bersyukur, Allah sudah mengingatkan kita loh, supaya kita senantiasa terus bersyukur atas segala pemberiannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ayat Al-Quran tentang bersyukur ya. Nah, ayat ini ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Nah, kita baca sama-sama ya. Antum semua ikuti ibu guru. Boleh? Iya, insya Allah boleh ya. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita ulang sekali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sekali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah,
Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kita ulang sekali lagi ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Nah sekarang, agar lebih seru lagi, ayo kita penggal satu-satu ayatnya. Boleh? Tentunya boleh ya. Ikuti Bu Guru ya. Ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik. Nah, maksudnya adalah makan makanan dan minuman yang halal ya. Oke, ayat selanjutnya. Ma razaqnakum washkuru lillahi. Artinya, yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, maksudnya bersyukurlah atas makanan yang halal itu. Selanjutnya, yang ketiga ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Nah, maksudnya jika antum, umi, dan semuanya hanya benar-benar menyembah Allah, maka bersyukurlah atas makanan yang dihalalkan oleh Allah. Nah, itu tadi ayat yang kita penggal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Nah, sekarang Bunda mau tanya kepada antum semua. Kalau antum biasanya makanannya yang dihalalkan Allah apa tidak? Tentu yang dihalalkan Allah ya. Masa yang haram? Kan nggak boleh ya. Oke. Nah, sekarang coba sebutkan apa saja ya makanan yang dihalalkan itu ya. Nah, itu ada ayam, sapi, kambing, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tentunya banyak lagi. Nah, kalau yang haram itu seperti apa? Nah, yang haram itu ada babi, anjing. Nah, tentunya selain yang dua ini ada lagi, yaitu yang diharamkan itu jika disembelih tidak menyebut nama Allah, dan hewan-hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam seperti ini. Nah, anak-anakku solihan soleha, ternyata sebenarnya banyak sekali ya makanan halal itu dibandingkan makanan haram. Itulah maksudnya Allah menyuruh kita bersyukur, karena sangat banyak Allah sediakan makanan halal untuk kita makan. Janganlah kita melupakan Allah dalam segala hal, karena dalam hal makanan pun Allah sangat memperhatikan kita, sehingga kita wajib bersyukur. Sehingga antum, bunda, dan semuanya memilih makanan yang halal, karena kita bersyukur kepada Allah. Telah disediakan banyak makanan yang halal dan tentunya thayyib. Nah, inilah bukti bahwa kita hanya menyembah Allah saja ya. Sehingga apa yang diperintahkan Allah untuk kita, kita laksanakan. Meskipun dalam hal sekecil apapun, Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal, dan kita akan lakukan meskipun hanya sekedar makan permen loh.
Nah, anak-anakku soleh dan soleha, semakin berkembangnya dunia, tentunya berpengaruh juga pada makanan-makanan loh. Ya, seperti makanan yang haram dikemas sebaik-baik mungkin, seperti kemasan makanan yang halal. Nah, kita sebagai umat muslim, demi kehati-hatian dalam melaksanakan perintah Allah, kita harus teliti memilih makanan yang halal saja yang kita pilih. Tentunya dengan penuh kehati-hatian ya. Banyak juga makanan yang gak ada gambar halalnya, tapi kemungkinan atau bisa jadi karena ada bahan yang tidak halalnya, atau juga bisa juga karena yang membuat makanan itu tidak cukup uangnya untuk meminta bantuan sebuah lembaga untuk memeriksa kehalalannya. Kasihan dong Bu Guru kalau yang tidak punya uang nanti nggak ada gambar halalnya, terus gimana orang mau beli? Itulah sebenarnya yang terjadi sekarang. Kalau seandainya pemimpin negeri ini bersyukur kepada Allah telah disediakan makanan yang halal yang banyak sama Allah, harusnya membantu rakyatnya untuk membuat makanannya yang halal. Jadi tidak terhalang masalah uang untuk membuat makanan kita terjamin kehalalannya, dan masyarakat pun akan terjamin makan hanya makanan yang halal saja, karena makanan dan bahan-bahan yang dijual di pasar dijamin kehalalannya. Nah, anakku soleh soleha, sebagai seorang muslim yang mengakui kebesaran Allah di seluruh aspek kehidupan, tentu rasa syukur tidak hanya masalah makanan ya, tapi segala hal yang diberikan Allah untuk kita wajib bersyukur. Nah, misalkan ada bunda, ayah, kakak, adik, nafas kita, usia kita, rumah yang nyaman meskipun tidak sebagus rumah tetangga. Ilmu Islam yang kita dapatkan harusnya menjadikan kita semakin bersyukur dan semakin taat kepada Allah. Tentunya syukur tidak hanya dengan berucap alhamdulillah saja ya, tetapi membuktikan rasa syukur itu dengan selalu taat kepada Allah. Bersyukur atas tangan sempurna yang diciptakan Allah untuk berbuat amal soleh seperti sholat, bersedekah, makan pakai tangan kanan, membantu ayah dan bunda. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita Al-Quran, karena dengan Al-Quran kita bisa hidup dengan benar dan tidak dimurkai Allah. Bersyukur Allah beri ilmu, bisa melalui ayah dan bunda, bisa juga melalui ustazah dan ustaz, yang ilmu itu akan menuntun antum di kehidupan yang diridhoi Allah. Jadi kalau antum masih suka marah-marah sama umi dan abi, benar tidak? Tentunya tidak benar. Bersyukur umi dan abi ada kendaraan sehingga bisa dipakai untuk menuju ke majelis ilmu, silaturahmi, menjenguk orang sakit, agenda dakwah lain. Nah, dengan segala kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika di akhirat kelak ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah At-Takatsur ayat 8 yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Nah, Masya Allah ya, Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia. Jadi, antum harus bersyukur dan menggunakan sebaik-baik mungkin apa yang dititipkan oleh Allah kepada antum semua. Nah, sehingga kita harus selalu memperhatikan dari mana kita dapatkan kenikmatan itu, dengan cara apa kita mendapatkan kenikmatan itu, bagaimana kita menikmati kenikmatan itu, untuk apa kita habiskan kenikmatan itu.
karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Nah, itulah bukti kita hanya menyembah Allah saja, yaitu dengan memenuhi segala perintahnya di segala aktivitas kehidupan kita. Alhamdulillah, kita telah belajar tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 untuk selalu makan makanan yang halal dan mensyukuri nikmat Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita menutup dengan doa, Ibu Guru ingin menyampaikan kepada antum semua untuk melaksanakan proyek yang Ibu Guru telah siapkan kepada antum, yaitu mewarnai Al-Quran. Ayo sama-sama berdoa. Yadun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga antum menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu bersyukur kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.